riset yang telah dilakukan oleh berbagai ahli sebelumnya bila ada potensi megatrust di selatan Jawa seperti 400 tahun silam. Bagaimana pemerintah menanggapi potensi tersebut sudah terhubung bersama kami, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Rahmat Riono. Selamat siang, Pak Rahmat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rahmat, ini langsung aja gimana nih Pak, kondisi lempeng di selatan Jawa saat ini, apakah locking atau terkunci atau slow slip, bergerak perlahan? Dan menurut Pak Rahmat sendiri, ini seperti apa, seperti yang sudah disebutkan dalam riset peneliti ITB? Ya, kalau bicara tentang potensi gempa dan tsunami, itu sebetulnya tidak hanya di selatan Jawa, hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di area zona-zona pertemuan lempeng tektonik, ya di zona megatrust itu adalah daerah-daerah yang potensi tsunami, mulai dari pantai barat Sumatera, ya kemudian selatan Jawa, selatan Bali, Nusa Tenggara, kemudian di wilayah Maluku, utara Papua, dan juga di utara Sulawesi, Sulawesi Utara, ya Maluku Utara, bahkan termasuk di zona yang bukan megatrust saja, seperti halnya di Palu kemarin itu bukan megatrust, namun diakibatkan oleh sesar Palu Koro, di mana sesar itu menembus sampai ke laut dan terjadi longsor, juga akhirnya menimbulkan tsunami. Hal ini juga di daerah di sesar di Sumatera juga demikian juga, hampir sama dengan sesar Palu Koro, di mana sesar di Sumatera itu, ujung sesar dari Sumatera itu ada di Teluk Semangko, dan itu juga sampai ke Selat Sunda, dan itu juga bisa saja berpotensi tsunami kalau itu sumber gempanya di situ dan mengakibatkan longsor. Jadi Oke. dalam hal ini potensi tsunami tidak hanya di selatan Jawa saja. Tapi Pak, kalau misalnya kita bicara siklus gempa di lempeng selatan Jawa yang sudah lebih dari 400 tahun lalu, apakah megatrust di selatan Jawa ini akan terulang Pak dalam waktu dekat? Karena menurut perhitungan ilmu sains, ini kemungkinan akan terjadi. Nah, kira-kira nih Pak, kapan itu akan terjadi? Ya, memang gempa bumi itu sifatnya perulangan ya, bahwa yang sudah terjadi itu bukan berarti sudah selesai ya. Namun untuk terjadi kembali, apalagi dengan magnitudo yang besar itu bisa saja terjadi di kemudian hari. Misalnya gempa bumi Aceh ya, dengan magnitudo 9,1, 9,3 di sana waktu itu. Dan untuk gempa terulang lagi memang butuh ratusan tahun. Dan gempa bumi itu memang sifatnya berulang, ada periode tertentunya, untuk setiap daerah itu mempunyai karakteristik perulangan yang berbeda-beda. Oke. Untuk di selatan Jawa memang data dari kami juga dari BMKG memang pada periode cukup lama itu dengan data-data yang kita punya itu adanya seismic gap di sana, adanya gap itu adanya kekosongan kegempaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, gap itulah yang kita indikasikan sedang mengumpulkan energi. Energi itu bisa saja terlepas sewaktu-waktu, bisa saja kalau memang itu magnitudonya besar dan itu bisa menimbulkan tsunami. Pak, tadi sempat disampaikan Pulau Sumatera juga berpotensi. Nah, selain wilayah selatan Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, ada titik-titik rawan lain lagi nggak nih Pak? Tadi sudah sampaikan ya untuk hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Namun juga perlu kita juga jangan hanya fokus untuk akibat gempa-gempa yang menimbulkan tsunami. Banyak sekali sumber-sumber gempa yang ada di darat ya, sesar-sesar yang ada di darat. Walaupun ini tidak menimbulkan tsunami karena sumber gempanya ada di darat, ini potensi untuk merusak ya, untuk merusak dan menimbulkan korban karena sumber gempanya pas di darat. Berbeda kalau sumber gempa yang di laut, mungkin akibat kerusakannya tidak ada di situ, tapi potensi tsunami-nya ada. Jadi yang perlu diwaspadai sumber-sumber gempa yang tidak hanya berpotensi tsunami, namun sumber gempa yang di darat. Di Sumatera itu jelas ada sesar Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung membelah Sumatera, kemudian di Jawa juga banyak sesar-sesar aktif, sesar Cimandiri, sesar Baribis, sesar Lembang, Palu Koro ada juga, dan daerah Indonesia lainnya juga banyak sekali sesar-sesar yang ada di darat. Oke, tadi sudah disampaikan untuk mewaspadai potensi tsunami akibatnya dalam jangka panjang. Tapi yang namanya bencana nih Pak, sampai saat ini tidak ada teknologi yang bisa memprediksi kapan akan terjadi secara persis. Kira-kira Pak, apa saran dari BMKG kepada masyarakat supaya tidak tambah panik dan tetap waspada akan bencana alam seperti gempa maupun tsunami Pak? Ya, masyarakat tetap tenang, nggak perlu khawatir khawatir berlebihan, panik begitu kan, menyikapi adanya hasil riset, bahwa hasil riset juga memang juga tidak bisa kita abaikan demikian saja, namun bahwa itu bukan prediksi ya, bukan prediksi bahwa itu harus terjadi ya, mungkin. Dan lagi pula yang hasil riset itu adalah
magnitudo dengan worst case, artinya skenario terburuk. Skenario terburuk itu di dalam skenario berarti ada skenario yang lain sebetulnya. Ya mungkin magnitudo 9,1 itu adalah yang terburuk, mungkin bisa saja 9,0 bahkan mungkin 8. Jadi di antara skenario-skenario itulah yang disampaikan oleh peneliti adalah yang terburuk. Saya kira skenario terburuk, magnitudo skenario terburuk ini adalah hal yang terbaik untuk bahan sosialisasi, bahan untuk mitigasi bencana. Jangan sampai kita menyiapkan sebuah skenario yang katakanlah magnitudonya yang kecil dan ternyata terjadi magnitudo yang besar sehingga kita tidak siap. Tapi dengan magnitudo yang besar artinya kita siap untuk membangun infrastruktur paling tidak dengan bangunan-bangunan yang bisa tahan terhadap magnitudo tersebut. Oke, baik. Berarti beberapa skenario sudah disiapkan. Kuncinya masyarakat tetap tenang. Terima kasih Pak Rahmat untuk informasinya. Terima kasih kembali.